Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Oke, baik. Saya Muhammad Imron, semester 6, prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan dari hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebelum itu, kita masuk pada secara historisnya terlebih dahulu. Hukum keluarga Islam mencuat permukaan bermula pada diakuinya Peradilan Agama atau PA secara resmi sebagai salah satu pelaksana juridical power dalam negara hukum melalui pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah bagi penduduk yang beragama Islam. Atas pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi peradilan agama dengan prasarana hukum yang unifikasi lewat jalan pintas berupa komplikasi hukum Islam. Dalam teori sosiologi hukum, bahwa law is clothes the living body of society. Artinya, hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Intinya, hukum itu mengikuti kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahatan. Terkait dengan teori hukum keluarga Islam yang termuat dalam sebagian aturan hukum, bila ditelaah secara mendalam, memang masih mengandung banyak kelemahan dan konsekuensi logis dari dinamika kehidupan. Lebih-lebih bila dihadapkan dengan kebutuhan dan kompleksitas problematika masyarakat saat ini. Harus dilakukan upaya mengaktualisasikan atau pembaruan, seperti menguatkannya arus yang menghendaki adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan, atau menghapus hukum-hukum yang bias gender yang cenderung menjadikan perempuan dalam posisi subordinat, serta adanya pembenturan beberapa pasal dengan struktur dan pola budaya masyarakat. Hal ini yang kemudian menimbulkan minimnya respon masyarakat untuk menaati hukum keluarga yang ada pada saat ini. Untuk saat itulah langkah pembaruan hukum melalui proses konseptualisasi menjadi keniscayaan kontekstualisasi hukum Islam. Dalam arti bahwa hukum yang sudah ada dirumuskan kembali dengan perbaikan atau menambah poin-poin tertentu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Perkawinan pada masa Orde Lama. Sebelum kita masuk yang Orde Baru, kita masuk yang Orde Lama terlebih dahulu. Sejak masa kemerdekaan, boleh adanya upaya untuk menciptakan unifikasi sistem hukum. Upaya ini sulit diwujudkan karena di samping realitas beragamnya kebudayaan dan kepentingan yang terjadi di Indonesia, juga karena ada heterogenitas dari kerangka hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam, yang tidak menyediakan dasar hukum yang konsisten bagi terwujudnya satu kesatuan dari seperangkat nilai yang ada. Selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan pada masa Orde Baru. Dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah pemerintahan Orde Lama ditumbangkan oleh rezim Orde Baru, tepatnya pada tahun 1966, Menteri Kehakiman saat itu menugaskan Lembaga Pemerintah Hukum Nasional atau LPHN menyusun rancangan undang-undang atau RUU perkawinan yang bersifat nasional sesuai dengan falsafah Pancasila. Pada tahun 1968, kerja LPHN berhasil menyusun rancangan undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan, dan naskah ini diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ada tersilap kata, salah dan kiri, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.